pancong, mau irit kopi pancong. Kalau mau bang ke Sungai Raya, singgahlah dulu di Kampung Bangke. Minum kopi bang sama susunya, ditambah pisang goreng dan bingke. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Naiklah sampan. Baik, selamat pagi sahabat sehat, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Pancong, komunikasi pintar, pas cocok dan terpercaya. Baik, dalam program kita hari ini, yaitu saya akan memandu sendiri ya. Saya Natalia Mastika, akan senang sekali bisa berbagi informasi kepada Bapak Ibu di sini. Edisi khusus dalam memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu mengenai gagal jantung. Mengapa? Kalau menurut saya topik kita pada hari ini itu merupakan topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa penyakit jantung ini merupakan penyakit nomor 2 mematikan di Indonesia. Nah, jadi penting sekali kita tahu bagaimana sih pencegahannya, bagaimana apa sih penyebabnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi seputar kesehatan jantung ini. Nah, sebelum ke topik kita ya Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu nih narasumber kita ya. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau bekerja di UPT RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, yaitu Dr. Tommy Alexander SPJP. Selamat pagi dok, salam sehat. Pagi, salam sehat Bu, Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja dok ya. Boleh. Kita akan bincang-bincang mengenai kesehatan jantung ini, yaitu gagal jantung. Sebenarnya kesehatan yang disebut gagal jantung ini apa sih dok? Oke, Iya. Gagal jantung sebenarnya itu suatu penyakit Bu ya, dimana jantung ini gagal untuk memompa darah yang dibutuhkan oleh badan kita. Jadi ibaratnya kayak gini Bu, misalnya kita punya rumah nih, ada pompa air. Pompa air ini biasanya pompa buat rumah 3 lantai. Rumah Ibu contohnya ada 3 lantai nih ya. Tapi karena ada suatu penyakit, misalnya serangan jantung atau karena darah tinggi kelamaan atau kencing manis kelamaan, itu pompa jantungnya menurun. Nah, jadi kalau ibarat rumah, jadi pompa air yang biasanya pompanya bisa 3 lantai, jadi cuma bisa pompa 1 lantai. Jadi di lantai 3 nih begitu di keran nyalain airnya, kerannya airnya dikit. Nah, jadi itu kemampuan pompa airnya menurun. Nah, itu sama seperti penyakit gagal jantung. Jadi kalau Ibu aktivitas agak jauh, jalan agak jauh, ngos-ngosan, bosoh, nah itu sama seperti itu ya perumpamaannya ya. Ya, Oke. seperti itu ya dok ya. Kemudian untuk penyebabnya sendiri apa sih dok penyebab dari gagal jantung ini? Baik, penyebabnya tuh berbagai macam, tapi yang paling sering nih 80% karena serangan jantung. Nah, serangan jantung ini disebabkan oleh biasanya karena ada kolesterol yang tinggi, atau ada penyakit kencing manis, nah atau ada darah tinggi yang nggak terkontrol, ya. Nah itu bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah kalau udah muncul sumbatan itu, misalnya biasanya kalau kita di ilmu jantung nih, kalau sudah saluran pembuluh darahnya nih udah nyumbat 80%, nah biasa itu bisa muncul serangan jantung. Terutama kalau dia lagi aktivitas. Jadi kalau aktivitas kan aliran darah nih harus lancar ya. Nah, karena ada penyempitan di pembuluh darah itu, jadi aliran darah tuh yang ngasih suplai darah ke jantung tuh berkurang. Akibatnya muncul rasa nyeri dada itu. Nah, semakin dia menyempit, semakin resiko makin tinggi serangan jantung itu. Ya, seperti itu. Ya, baik, berarti penyakit gagal jantung ini merupakan faktor utama penyebab stroke ya dok ya? Kalau stroke, nah itu stroke lain lagi. Stroke itu sebenarnya mekanismenya sama, cuma posisi kalau stroke ini di otak. Jadi sama, seperti karena sumbatan yang oleh plak kolesterol yang lama-kelamaan di otak, nah itu bisa menyebabkan stroke.
Nah, tapi kalau di jantung namanya serangan jantung, kalau di otak stroke. Iya, gitu. baik. Itu sering sekali ya dok ya, biasanya kita melihat, biasanya dok ya, itu seseorang tiba-tiba dapat serangan jantung, tiba-tiba pingsan, dan akhirnya langsung meninggal ya Bapak ya. Itu penyebabnya itu tadi dok ya? Nah, kalau misalnya serangan jantungnya berat sampai sumbatan total, jadi sama sekali nggak ada darah yang mengalir ke jantung, nah itu jantungnya langsung mati. Begitu jantungnya mati, berhenti, langsung hilang kesadaran. Kalau nggak ditolong segera, nggak dibawa ke rumah sakit, biasanya meninggal di tempat biasanya. Ya. Baik dokter, untuk mengetahui seseorang itu menderita ataupun terdeteksi atau terdiagnosa gagal jantung ini, pemeriksaan seperti apa sih dok yang harus kita lakukan? Baik, yang pertama yang bisa kita periksa itu nomor satu itu EKG. Jadi EKG ini kita merekam listrik jantung, karena listrik ini kan yang paling cepat berubah nih. Begitu ada sumbatan, aliran darahnya terganggu, itu aliran listrik di jantungnya yang bikin kita ada denyut jantung nih terganggu juga. Akibatnya kalau listriknya terganggu, nanti ada gambaran perubahan dari gambaran gelombang di EKG-nya. Itu paling cepat, dalam hitungan 10 menit kita ada serangan jantung, nyeri dada, itu harus di EKG. Begitu di EKG biasanya ketahuan, oh ini serangan jantung atau ini bukan serangan jantung, seperti itu. Nah, namun kalau misalnya EKG ini udah dikerjakan, nah kita bisa mendeteksi, oh ini serangan jantung nih. Nah, untuk mendeteksi adanya gangguan pompa jantung, yang kita topiknya ini kan gagal jantung nih ya. Untuk mendeteksi itu biasanya kita periksa dengan USG jantung, ya. Bisa melakukan USG ya dok ya. Kemudian kita pengen tahu juga nih dok, bagaimana sih ciri-ciri yang bisa kita rasakan jika kita misalnya ada gejala-gejala yang namanya gagal jantung ini? Ciri-ciri seperti apa gitu? Oke, ciri-ciri gagal jantung ya. Nah, yang paling sering nih ada 3 nih. Ya, yang pertama itu kalau kita aktivitas, misalnya jalan 10 meter, 20 meter, ngos-ngosan, cepet capek. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita nih gagal jantungnya agak berat, kita nggak bisa tidur datar. Pasti pinginnya numpuk bantal nih, bisa sampai 2-3 bantal numpuk. Nah, baru napasnya enak. Atau yang paling spesifik itu yang paling, oh ini pasti gagal jantung nih. Dia kalau tidur malam-malam sering terbangunnya bukan karena mimpi buruk, tapi karena sesek. Tiba-tiba lagi enak tidur, terbangun sesek, batuk-batuk. Nah, itu ciri-ciri gagal jantung yang paling spesifik. Jadi kalau ada gejala itu udah hampir pasti si penderita ini menderita gagal jantung, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi Bapak Ibu ya, perlu diwaspadai jika salah satu dari kita mungkin memiliki gejala maupun ciri-ciri yang seperti dokter jelaskan. Nah, mungkin kita mau kasih kesempatan dulu pada peserta kita dok ya untuk bertanya. Boleh sekali. Bapak Ibu ya, yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni, Ketua Posyandu Balita Pelangi di Perumnas 1. Ini pengalaman saya karena saya juga pernah mengalami pembengkakan jantung. Yang saya mau tanya dokter, apakah sebetulnya pemicu pembengkakan jantung karena sampai ke paru-paru juga lembab. Tapi akhirnya sekarang sudah alhamdulillah sudah sembuh karena dianjurkan dari dokter yang pernah saya ditangani adalah waktu kita pagi-pagi adalah jalan 30 menit selama 30 menit. Itu betul atau tidak itu? Ternyata kami melakukan setiap hari, alhamdulillah bisa mengurangi resiko jantung saya. Dan saya tanya juga adalah apakah makanan yang dianjurkan ataupun yang tidak boleh dianjurkan dalam penyakit jantung itu? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu ya pertanyaannya. Kita persilakan dulu kepada Pak Dokternya untuk menjawab ya dok ya, tadi pertanyaan dari Bapak dulu ya Pak ya, mengenai obat seperti apa dok? Oke, pertanyaan pertama ya tentang obat yang Bapak pegang tuh ya. Nah, itu obat yang Bapak pegang itu salah satu obat jantung sebenarnya. Dia bersifat sebagai antioksidan. Jadi contohnya kan kalau kita biasa di luar nih ada omega 3, minyak ikan, ya itu sebenarnya dia bisa mengurangi resiko
gagal jantung, tapi ndak sangat besar efeknya. Ya paling kalau di penelitian itu cuma 5-10% mengurangi resiko gagal jantung. Nah, obat itu memang tidak ditanggung sama BPJS. Namun boleh jujur sebenarnya obat jantung tuh mahal semua. Ini terima kasih banget sama BPJS ini bisa menyediakan obat jantung. Ya, obat jantung tuh rata-rata mahal dan impor rata-rata. Karena di Indonesia sendiri masih terbatas kalau bikin produksi obat jantung nih. Ya. Nah, itu suplemen itu boleh diminumkan rutin, Pak. Ya, itu enggak bikin ketergantungan. Dia cuma seperti kayak misalnya kita lagi sakit flu, minum vitamin C, oh bisa membantu cepat penyembuhan gitu. Nah, jadi itu untuk mengurangi resiko gagal jantung. Boleh diminum, boleh enggak. Tapi kalau ada rezeki boleh, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting obat rutin yang dapat dari rumah sakit nih selalu rutin diminum ya. Apalagi terutama yang pasien-pasien yang ada darah tinggi, kencing manis, gagal jantung, itu obatnya rutin sampai kapanpun ya. Jangan putus obat, waduh udah sembuh terus putus gitu ya. Nah itu nanti memicu gagal jantungnya kambuh lagi ya. Nah jadi obat yang penting sudah disediakan sama rumah sakit. Nah obat yang opsional, yang pilihan, yang bisa menambah kemampuan jantung, nah itu mohon maaf belum disediakan di sini. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting Bapak lanjutkan aja obat yang udah disediakan itu ya. Nah terus pertanyaan kedua, kenapa penderita serangan jantung seringnya subuh-subuh, pagi-pagi ya. Nah ini sebenarnya berkaitan sama ada satu yang kita sebut sebagai circadian rhythm. Di badan kita nih, begitu pagi kita seger, begitu malam kita ngantuk. Kenapa? Karena ada di otak ini ada siklus. Begitu matahari terbenam kita mulai muncul ngantuk, begitu matahari terbit kita mulai seger gitu kan. Nah itu sebenarnya ada pola di otak kita nih yang ngatur. Nah sama, jadi begitu juga dengan tekanan darah kita. Tekanan darah kita nih ada pola, suatu pola. Jadi kalau misalnya malam dia mulai turun sampai jam 2 pagi itu tekanan darah kita paling rendah kalau di penelitian ya. Tapi begitu kita masuk jam 4 subuh, jam 5 subuh itu tensi kita naik. Walaupun kita lagi tidur. Karena tidur kita yang jam 4, jam 5 subuh nih udah siap-siap mau bangun tidur. Jadi badannya udah siap-siap mau bangun, jadi tensi mulai naik lagi. Nah ya, begitu tensi mulai naik, apalagi kalau pada pasien ada darah tinggi nih, tensi mungkin 170, 180 tanpa obat kan. Begitu dia udah deket-deket subuh, dia naik 200. Tapi kita nggak sadar kan, kita nggak nempel tensi ya, nggak ada yang ngukur tensi kan subuh-subuh ya. Nah begitu dia naik 200, langsung jantungnya kumat, serangan jantung. Nah itu yang sering bikin pasien nih, emang paling sering tuh subuh-subuh kena serangan jantung, meninggal. Makanya obat tensi itu juga kita minumkan malam hari. Jadi biar mencegah nih yang tensi yang tinggi-tinggi ini jam 4 subuh nggak melonjak dia. Ya, nah, jadi kita udah ada iramanya itu. Jadi kalau mengukur tensi sebaiknya itu ya pagi, siang, malam. Jadi kita dapat gambaran tensi kita nih 24 jam nih stabil. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari Ibu tadi. Dari Ibu ya. Oke, kalau penyakit jantung nih kenapa keluhannya sesek sih? Nah, jadi jantung tuh dapat darah dari paru-paru, Bu. Jadi paru-paru ini kan berfungsi, kita tarik nafas, oksigen masuk, karbon dioksida dibuang kan, racunnya dibuang kan. Nah, itu kan pelajaran dari zaman kita SD ya itu ya. Nah, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu diserap sama darah. Nah, serap darah terus masuk ke jantung. Dari jantung dia sebarin ke seluruh badan. Nah, jadi itulah. Jadi kenapa kita nih saturasinya 98%, 100% kalau diukur. Nah, itu karena darah yang dari paru-paru ini menyebar ke jantung kan. Nah, kenapa dia sesek? Sesek nih karena jantungnya ini nggak bisa pompa, akibatnya terjadi bendungan di paru. Jadi dari paru nganterin darah, tapi dari jantung ini nggak bisa majuin darah sebarin ke seluruh badan. Jadi paru-paru ini kebendung akibatnya bikin sesek napas. Jadi begitu di ronsen orang gagal jantung nih biasanya aliran darah yang kebendung di paru-paru nih nampak paru-parunya agak putih gitu karena ada darah bertumpuk di belakang bro. Ya, nah kita bantu jalan itu otot-otot di badan kita nih kan ikut gerak nih. Kalau otot-otot kita di badan ini ikut gerak,
pembuluh darah yang di perifer tuh, yang di ujung nih, itu semua terbuka. Kalau terbuka, jantung gampang mompanya. Nah, jadi jantung kan udah capek nih ya, mau mompa, sempit semua, kesana kesini sempit semua, ke kaki sempit, ke kepala sempit, ke tangan sempit. Tapi begitu kita gerak senam kayak tadi itu semua pembuluh darah kita nih di seluruh badan melebar. Akibatnya aliran darah lancar, jantung pun yang kemampuannya menurun pun bisa ngasih darah ke semua daerah. Jadi enak, jantungnya kerjanya enak, paru-parunya yang bendungannya tuh lama-lama hilang juga karena darahnya dialirkan terus, jalan terus gitu. Nah itu, jadi kenapa penting banget olahraga senam seperti itu, penting banget. Walaupun kita sakit jantung, jangan berhenti olahraga. Ya jangan, aduh udah ada sakit jantung, udahlah tiduran aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Itu salah, itu malah memperberat penyakit jantungnya sebenarnya ya. Oke. Dulu ya, silakan didengarkan. Mungkin kita tutup dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya, kita lanjut lagi bincang-bincangnya dengan Pak Dokternya ya Dok ya. Nah kemudian untuk kelompok usia nih Dok, kelompok usia berapa sih Dok yang memiliki resiko terserang gagal jantung ini? Oke, baik. Jadi karena kita ngomongin berapa kelompok usia, sebenarnya gagal jantung tuh sebenarnya banyak sebab ya. Bahkan anak bayi pun bisa gagal jantung. Penyebabnya karena ada kelainan jantung bawaan ya. Tapi kalau yang paling sering kan kalau gagal jantungnya kan tadi saya sebutin 80% nih karena serangan jantungnya, karena kolesterol ya. Itu biasanya kalau laki-laki mulai dari usia 40 tahun hati-hati. Mulai ngecek tensi, mulai ngecek gula. Tapi kalau wanita, nah itu diberi anugerah nih sama Tuhan nih. Jadi dikasih usia kalau sudah menopause baru mulai hati-hati. Biasanya 55 tahun ke atas ya menopausnya ya. Nah itu baru mulai tuh hati-hati, tensi diukur, gula darah diukur, kolesterol diukur. Tapi kalau laki-laki spesial nih, 40 tahun udah mesti ngecek jantungnya nih ya. Oke. Ya, betul. Intinya itu terkontrol semuanya Dok ya. Jadi saya mau sharing sedikit nih ya Dokter ya, sama Bapak Ibu juga semua di sini. Kebetulan juga saya memiliki orang tua yang hipertensi ya Dok ya. Jadi karena anak-anaknya tidak stay di rumah ya, pada merantau semua nih Dok. Jadi saya itu membekali kedua orang tua saya itu Dok, tensi darah digital. Jadi kedua orang tua saya ini misalnya jika mereka sudah merasa badan mereka mungkin kurang enak, jadi saya ajarkan tuh gimana sih memakai tensi darah digital sehingga mereka tahu, oh rupanya darah saya tinggi, oh rupanya darah saya normal. Jadi mereka bisa wanti-wanti seperti itu Dok. Itu nggak apa-apa Dok ya? Sangat setuju sekali itu. Ya. Sangat setuju itu. Jadi itu bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang memiliki darah tinggi supaya tetap darahnya terkontrol, supaya tidak menuju ke yang namanya serangan jantung ya Dok ya. Tadi itu kan salah satu penyebabnya itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung. Bahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi Dok ya. Apakah gagal jantung ini bisa sembuh Dok? Baik, ini pertanyaan yang ya lumayan nih buat menjawabnya nih. Sebenarnya itu penyakit gagal jantung nih itu nggak bisa sembuh Bu ya. Jadi begitu orang udah kena serangan jantung nih, pompa jantung menurun ya, misalnya turun jadi normalnya 54% nih kalau di echo nih ya, di USG jantung pompanya 54%. Artinya begitu ada 100 cc masuk dari paru-paru ke dalam jantung, itu 54%-nya tuh 54 cc dipompain ke seluruh badan. Nah, sisa 40 kan, sisa 46 kan, itu normalnya. Tapi kalau orang gagal jantung biasanya 20%, misalnya contoh 20%, berarti cuma 20 cc dari 100 cc dipompain. Sisa 80 cc ini di jantung, jadi jantungnya jadi gede karena darahnya banyak nggak dipompa, disimpan. Nah, kalau misalnya kita rutin minum obat, itu paling kemampuan jantung kita nih naiknya nggak signifikan, biasanya naik 25%, dari 20% naik jadi 30%. Tapi kalau kembali ke 54% itu belum pernah ya, belum ada, kecuali satu-satunya ya yang bisa naikin pompa jantung kita kembali lagi, transplantasi jantung. Namun itu belum ada di Indonesia ya, masih di luar negeri sana ya. Oke. Baik Dok, jadi kita pengen tahu juga Dok, bagi penderita yang sudah menderita yang namanya gagal jantung ini, apa sih Dok yang harus dilakukan ya Bapak Ibu ya? Apa yang harus dilakukan? Baik, nyambung pertanyaan Ibu juga ya, jaga makanan
Kalau misalnya punya darah tinggi, kurangi yang asin, karena asin ini narik air. Kalau kita ada makan nasi goreng yang asin-asin nih atau ikan asin, pasti haus kan? Haus, makin banyak minumnya, darah kita nih makin banyak. Darah makin banyak, ketumpuk di paru-paru. Jadi kalau orang gagal jantung banyak minum, sesek nanti ya. Jadi mesti dibatasi. Batasinya juga dalam hal yang wajar. Jangan sampai karena saya gagal jantung saya nggak usah minum air lah, biar kering. Jadi puasa 24 jam gitu, nggak minum air kan, nanti ginjalnya malah masalah ya. Jadi batasi. Gampangnya ibu kaliin aja berat badan ibu kali 30 cc. Misalnya berapa sih mau butuhan cairan nih, berat badan misalnya 50 kilo ya, kali 30 cc berarti 1500 kan, kurangi 25%-nya. Nah itu air yang harus ibu minum sehari kalau pada pasien gagal jantung ya. Berarti kalau contoh berat badan 50 kali 30 1005, kurangi 25%, berarti kurang lebih 1200. Nah itu kalau berat badan 50 kilo minum air 1200 cc per hari, sudah termasuk soto, bakso, kuah-kuahnya itu jangan nggak dihitung. Nanti dok saya udah batasin cairan tapi tetap sesek. Ternyata paginya makan soto, malam siang makan bakso, malam minum sop satu mangkok. Airnya 1.200, jadi 2.500 jadi ya kelebihan ya. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan. Mungkin ada keluarga, kerabat ataupun siapapun yang menderita gagal jantung ini, silahkan dikasih masukan, kasih informasi kesehatan kepada keluarganya. Nah, jadi untuk pembatasan fisik nih dok, apakah ada pembatasan fisik bagi mereka yang menderita gagal jantung ini? Misalnya tidak boleh olahraga terlalu berat atau bagaimana dok? Oke, untuk pembatasan fisik, sebenarnya kalau pasien gagal jantung itu kan beda-beda nih persenannya nih. Ada yang cuma 15% pompa jantungnya, ada yang 30%, ada yang 40%. Jadi sebenarnya kalau pembatasan fisik, ibu atau bapak ikutin aja dari badan sendiri. Nanti dia kasih kode kok. Misalnya ibu nih jalan 20 meter, udah ngos-ngosan, ngap-ngapan, udah istirahat dulu. Tapi jangan samakan si A, kok dia bisa dok, dia gagal jantung, sama-sama gagal jantung, tapi dia bisa jalan sampai 1 kilo, tapi saya cuma 200 meter sesek. Jangan disamain karena pompa jantungnya beda-beda, itu mesti diukur dulu. Ya, ada yang cuma pompa jantungnya turun 5%, dia mampu lari, mampu jogging, nggak sesek dia. Tapi ada yang pompa jantungnya sisa 10%, oh itu jalan ke toilet aja udah ngos-ngosan. Jadi kalau untuk pembatasan fisik itu kembali lagi ke badan kita masing-masing. Dia bakal ngasih kode kok. Kalau ibu jalan 10 meter, waduh nggak kuat, mesti pegangan. Nah udah itu berarti cukup jalan, pertahankan 10 meter, jangan lebih. Ya, tapi kalau dia mampu jalan 2 kilo nggak sesek ya jalan aja 2 kilo. Ya, jadi sebenarnya aktivitas fisik harus ada, tapi disesuaikan sama kemampuan jantung masing-masing. Ya. Ya, baik. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu dengan kemampuan jantung kita masing-masing. Ini saya pengen tanya nih dari saya sendiri dok ya. Apakah itu merupakan menjadi salah satu penyebab seseorang itu terkena yang namanya serangan jantung karena dia misalnya melakukan aktivitas yang tidak disesuaikan dengan jantungnya sendiri? Apakah bisa menjadi faktor? Misalnya kan sering kita lihat dok ya, seseorang itu habis olahraga misalnya, apakah setelah olahraga itu biasa dia langsung serangan jantung seperti itu? Apa itu penyebabnya dok? Baik, kalau serangan jantung sama gagal jantung itu agak berbeda ya. Jadi serangan jantung itu pompa jantungnya masih bagus. Ini kayak saya, kayak Mbak Natali ini masih sehat semua jantungnya. Tapi kan kita nggak tahu ya pembuluh darah kita nih nyempitnya berapa persen nih. Kita nggak tahu ya, tadi saya cerita kalau di atas 80% bisa serangan jantung kan. Nah, namun kalau yang gagal jantung itu dia udah pernah serangan. Jadi jantungnya otot-ototnya udah ada yang rusak. Tapi kalau yang serangan awal nih itu masih bagus jantungnya. Jadi kita nggak tahu kapan kita bakal serangan jantung, kira-kira kapan besok lusa serangan jantung nggak tahu. Tapi faktor resikonya itu ya tadi yang saya sebutkan, darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Begitu kita ada itu, kita harus hati-hati, bisa aja kita bisa kena serangan jantung. Tapi kalau gagal jantung itu pada pasien yang sudah serangan jantung. Jadi habis serangan nih, kalau serangan kan jantungnya tuh dicekik nih, nggak dapat aliran darah. Lama-lama ototnya ada yang rusak itu jadi jantungnya bengkak, melar. Ya. Nah kalau itu
Nah itu kita dapat kode kan, misalnya kita kalau udah jantungnya melang nih jalan 20 meter ngos-ngosan. Tapi kalau orang serangan jantung ini kita susah prediksi nih. Siapa sih yang bisa serangan jantung? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang bakal serangan jantung ya. Cuma kita bisa mencegah aja. Mencegah itu dengan cara menjaga darah tingginya, kencing manisnya, kolesterolnya di kadar yang normal. Nah, itu kita jauh dari resikonya tuh jauh, resiko kecil ya. Ya, baik. Berhubungan dengan mencegah tadi nih dok, ini merupakan pertanyaan terakhir ya dok ya. Bagaimana sih tips cara mencegah supaya kita itu terhindar dari yang namanya gagal jantung? Ya. Baik. Nah, tips gagal jantung nih ya, sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi ibu ingat aja nih, ingat ada satu kata ini yang bisa ibu hafalin. Itu katanya cerdik. Cerdik itu apa sih? Cerdik itu C-nya cek kesehatan berkala, E-nya menyiapkan asap rokok, ya. Terus R, cerdik kan R tuh, R-nya rajin aktivitas fisik, ya. D-nya itu diet seimbang. Jadi makan tuh jangan apa yang berlemak-lemak, asin-asin, terus yang banyak kolesterolnya, santannya ya. Terus I-nya cerdik, I-nya itu istirahat yang cukup, jangan suka begadang, ngembur, nonton bola sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh ya. Nah sama yang satu K, cerdik kan, K kan yang terakhir, kelola stres, jangan suka stres ya. Kita semuanya normal, kolesterol normal, tensi normal, nah ini semua gulanya normal. Tapi kalau stres, itu lama-lama gula naik, tensi naik, kolesterol naik ya. Stres gara-gara harga minyak naik, minyak goreng naik. Nah itu stres malah nambah penyakit. Makin banyak yang masuk rumah sakit nanti gara-gara stres ya. Jadi itu penting tuh, cerdik ya, semuanya diikuti itu. Rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, sama kelola stres ya. Oke. Demikian tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pencegahannya tips itu menerapkan hidup sehat, yang namanya itu cerdik ya Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu semua dokter, mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan tetap menerapkan hidup sehat ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan jantung kita, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Baik, saya Natalia Mastika dan narasumber kita Dr. Tommy Alexander, SPJP pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talkshow selanjutnya. Terima kasih Bu. Anak mana nih? Gas kopi loh. Cong kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong kopi pancong, mau irit kopi pancong. Kalau mau bang ke Sungai Raya, singgah dulu di Kampung Bangke. Minum kopi bang sama susunya, ditambah pisang goreng dan cong kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong kopi pancong, kopi pancong. Naiklah sampan, bawa geladi, sampan yang bucor banyak airnya. Janganlah lapar, jangan